Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mewakili dari kelompok 1 yaitu tentang ruang lingkup dan teori ekonomi moneter di dalam mata kuliah konsep moneter dalam perekonomian ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar sedikit tentang apa sih ruang lingkup dan teori ekonomi moneter itu. Dan untuk selanjutnya itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kami, yaitu ada saya Muhammad Yanuariadi, yang kedua itu ada Nira Artanti, yang saya ada Juliarti, yang keempat ada Ahmad Farhan Azizi ya. Nah, di sini nanti kita sudah membagi tugas siapa yang akan menjelaskan bagian ini dan bagian ini. Nanti kalian bisa istilahnya bisa lebih tahu sih. Ya, kalau nanti saya cuma sendiri kan cuma ya kok cuma kamu aja gitu kan. Ya nggak enak gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan langsung saja ya untuk subbab-subbabnya gitu. Nah, yang pertama ada pengertian kebijakan moneter itu ya. Yang selanjutnya juga ada, aduh ini kameranya gini, ruang lingkup, teori ekonomi moneter, kerangka, dan instrumen-instrumen moneter. Untuk saya sendiri akan menjelaskan tentang ini dia, kebijakan moneter itu apa sih gitu. Nah, banyak yang belum tahu kebijakan moneter itu apa, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan moneter itu. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari tahu ya. Nanti di sini cuma saya akan menjelaskan sedikit. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Jadi, dalam praktek perkembangan kegiatan ekonomi yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro, yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, rendahnya laju inflasi, gitu ya, membaiknya perkembangan output real pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Jadi, kebijakan moneter yang disebut di atas juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan moneter makro yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup ataupun terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Ya, untuk selanjutnya saya akan juga jelaskan tentang ruang lingkupnya, ya kan, ruang lingkup dari kebijakan moneter itu apa aja. Untuk yang pertama, peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Dua, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar dan kredit. Ketiga, struktur dan fungsi bank sentral. Keempat, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman serta mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Selain itu juga meningkatkan kemampuan menganalisis beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti dijelaskan lagi oleh teman-teman saya. Jadi biar nggak bosan gitu lihat muka saya gitu ya. Nah, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Artanti Febiana, NIM 227, akan menjelaskan materi berikutnya tentang teori ekonomi moneter. Teori ekonomi moneter ada 7. Yang pertama, teori moneter klasik. Teori ini memiliki 3 tokoh utama. Yang pertama J.P. Sayce, yang kedua Irving Fisher, yang ketiga Alfred Marshall. Di antara ketiga tokoh ini, yang paling terkenal adalah J.P. Sayce yang memiliki pemikiran yang berbunyi, penawaran akan selalu menciptakan permintaan. Artinya, suatu perekonomian tidak akan mengalami penurunan produksi dan
kesempatan kerja, atau penurunan konsumsi. Menurut ekonom klasik, adanya tabungan masyarakat, uangnya akan dipinjam oleh pengusaha untuk biaya investasi. Masyarakat akan mendapatkan bunga atas tabungannya tersebut, sedangkan pengusaha bersedia membayar bunga tersebut selama harapan keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut lebih besar dari bunga. Hal ini menimbulkan teori tingkat bunga oleh ekonom klasik. Yang kedua, teori tingkat bunga klasik. Menurut teori ini, tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, teori kuantitas uang klasik. Menurut ekonom klasik, uang tidak memiliki pengaruh terhadap perekonomian sektor real. Hal ini dibantah oleh ekonom neoklasik yang mengatakan bahwa uang memiliki pengaruh terhadap perekonomian sektor real, terutama ketika keadaan belum full employment. Yang keempat yaitu teori kuantitas uang Milton Friedman. Friedman menyatakan bahwa teori kuantitas uang adalah teori permintaan uang. Menurut beliau, uang adalah suatu bentuk kekayaan dan modal. Bagi seorang pengusaha, uang itu dapat menjadi barang produktif. Jika uang dikombinasikan dengan faktor produksi lain seperti bahan mentah, tenaga kerja, dan mesin, maka akan dapat dihasilkan barang lain. Yang kelima, teori Keynes tentang tingkat bunga dan permintaan uang. Menurutnya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang di pasar uang. Beliau berpandangan bahwa sepanjang uang itu mempengaruhi tingkat bunga, maka jumlah uang mempengaruhi keinginan orang untuk menabung dan keinginan pengusaha untuk mengadakan investasi. Yang keenam, teori permintaan uang Keynes. J.M. Keynes melukiskan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditujukan untuk persediaan uang tunai akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang rutin dipenuhi atau sebagai persiapan dari kemungkinan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu perkembangan teori permintaan uang dan teori portofolio. William J. Baumol menganalisa permintaan uang untuk motif transaksi. Dicontohkan rumah tangga yang mendapatkan pendapatan dari berbagai pekerjaan, di mana pendapatan yang diperoleh sebulan sekali itu namun harus membelanjakan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama sebulan. Persoalannya tergantung kata Baumol, berapa besar dari pendapatan itu dipegang untuk kas dan berapa untuk pengeluaran. Kemungkinan sebagian uang dijadikan kekayaan melalui tabungan atau bentuk kekayaan lainnya. Yang terakhir, teori portofolio. Hal ini menyangkut masalah pemilihan yang optimal tentang surat berharga yang dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang diharapkan paling optimal dengan tingkat risiko tertentu. Teori ini telah banyak diterapkan dalam manajemen keuangan atau manajemen pembelanjaan oleh kalangan perusahaan-perusahaan dan investor individual setelah semakin berkembang keberadaan pasar modal. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka operasional kebijakan moneter. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zuliarti Kristiro Wulandari, NIM 230. Di sini saya akan menyampaikan kelanjutan materi dari presentator sebelumnya, yaitu mengenai kerangka operasional kebijakan moneter.
Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia itu dijelaskan bahwa BI memiliki beberapa instrumen yang digunakan untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter dalam mencapai tujuan stabilisasi rupiah. Informasi mengenai perubahan kebijakan moneter itu penting dan selalu mendapat perhatian bagi para pelaku ekonomi. Mengapa? Karena setiap perubahan yang diakibatkan dari kebijakan moneter melalui perubahan instrumen moneter akan direspon oleh perusahaan perilaku perbankan dan pelaku dunia usaha lainnya yang selanjutnya akan mempengaruhi tujuan akhir dari kebijakan moneter tersebut. Nah, proses seperti ini yang menggambarkan suatu mekanisme yang di dalam teori ekonomi dan kebijakan moneter itu dinamakan sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter atau MTKM. Nah, transmisi kebijakan moneter itu apa sih? Transmisi kebijakan moneter itu merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh suatu kebijakan moneter hingga dapat mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter tersebut. Mekanisme transmisi kebijakan moneter seperti yang dapat teman-teman lihat dari materi presentasi yang telah kelompok kami bagikan. Nah, di sana kan terdapat bagian mengenai kerangka kerja kebijakan moneter. Itu terbagi menjadi kerangka operasional dan kerangka strategis. Mekanisme transmisi kebijakan moneter yang standar itu dimulai dari tindakan bank sentral melalui perubahan instrumen kebijakan moneter. Tindakan ini kemudian mempengaruhi sasaran operasional atau operasional target dan sasaran antara atau intermediate target yang nanti pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan akhir dari kebijakan moneter atau final target. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen-instrumen kebijakan moneter. Instrumen pengendalian moneter merupakan alat-alat operasi moneter yang dapat digunakan oleh bank sentral dalam mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan moneter menurut Nepirin tahun 1997 terdiri dari 1. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan jual beli surat berharga oleh bank sentral. Pembelian surat berharga oleh bank sentral akan membawa dampak ekspansi moneter karena peningkatan alat-alat likuid perbankan yang akan memperbesar kemampuan bank-bank dalam pemberian pinjaman. Begitu pula sebaliknya. 2. Fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui penetapan diskonto pinjaman bank sentral kepada bank-bank. Jika tingkat diskonto naik, maka permintaan kredit perbankan kepada bank sentral akan menurun, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat ditetapkan akan menurun, begitu pula sebaliknya. 3. Giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah ketentuan yang dikeluarkan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. 4. Intervensi di pasar falas. Intervensi di pasar falas adalah kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar atau likuiditas di pasar uang melalui jual beli valutas asing atau cadangan devisa. 5. Himbauan moral. Himbauan moral adalah himbauan agar bank dapat mengikuti langkah kebijakan moneter yang diinginkan bank sentral. Himbauan ini bersifat tidak mengikat, tetapi sebagai lembaga kredibel, himbauan bank sentral biasanya memiliki dampak yang cukup efektif dalam kebijakan moneter.